Tuh pasal 295 pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan. Tuh ayat 1. Ayat 2-nya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap harus diinformasikan kepada masyarakat penerima pelayanan kesehatan tersebut. Jadi ngambil tindakan lu mau disuntik apa aja, mau diambil tindakan apa aja, lu, anak lu, suami lu, istri lu, ibu lu, bapak lu, ambil dulu tindakan bisa, terus tapi diinformasiin. Ini harus ya, program KB. Wah, bisa selesai. Anak-anak vaksin, imunisasi, lahir tek, suntik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada link untuk merchandise Babe Aldo Shop. Oke guys, sekarang kita mau ngebahas undang-undang kesehatan lagi setelah kemarin ya. Ini penting banget guys. Kemarin kita udah ngerasa kayak nggak punya hak hidup sama sekali untuk tubuh kita gitu ya. Pokoknya kalau mereka bilang wabah ya wabah, mereka bilang ini penanggulangan. Ini semuanya sudah dipasalkan guys. Sudah undang-undangnya, udah ada undang-undangnya. Dan ini salah satu lagi nih. Kita bahas satu-satu ya guys. Ini yang pertama nih, kita lihat nih ya, pasal 295 ayat 1 dan 2 nih. Pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan. Lu mau setuju mau kagak, itu nggak ada, nggak perlu. Lu mau setuju disuntik atau kagak setuju disuntik, sikat. Ada undang-undangnya. Lu lihat tuh. Apalagi kalau yang nyikat itu, yang tindakan itu adalah dokter-dokter asing yang udah memang itu di undang-undang Omnibus Law ini katanya udah boleh nih. Lu kebayang nggak tuh? Kebayang nggak? Pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan. Lu setuju gak? Setuju di gas. Lu kebayang nggak sini bahayanya buat kita? Oh ya Allah, wahai para ulama, wahai para habaib, wahai para kiai, wahai para tokoh nasional, wahai politikus, kalian sadar nggak ini? Di Omnibus Law kesehatan ini udah separah ini sayang. Hah? Dan dokter-dokter asing juga boleh, iya sayang ya. Dan rakyat Indonesia nggak ada yang tahu ini. Kan Omnibus Law kesehatan ini pasalnya banyak. Bayangin ini pasal 295 guys. Ada berapa ratus pasal itu. Dan gue pengen tahu tuh yang mensahkan itu Puan Maharani dan kawan-kawan itu dan partai paham nggak tentang ini gitu. Duh ya Allah. Ayat 2, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap harus diinformasikan kepada masyarakat penerima pelayanan kesehatan tersebut.
Jadi dikasih tahu aja, tapi lu setuju nggak setuju, gas. Lu cuma dikasih tahu, ibu mau disuntik vaksin, ibu mau disuntik ini, ibu, lu saya nggak mau itu, harus setuju nggak setuju nggak apa-apa. Lu bayangin tuh. Dan ini adalah cuitan dari Dokter Eva, ya, Dokter Eva nih. Undang-Undang Kesehatan yang baru pasal 295 pasal 1. Pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan. Contoh program pemerintah yaitu keluarga berencana vaksinasi. Nah, jadi lu tiba-tiba lu di rumah sakit kalau itu program pemerintah rahim lu dikeringin, boleh. Ya dikasih KB, boleh. Komen sales KUA Dr. Marimau Au. Program pemerintah ada banyak, bahaya juga kalau boleh langsung digarap ke pasien tanpa inform consent. Pasien bangun-bangun udah KB semua. Tuh kan bener gue. Iya kan? Lucu komennya, nangis baca pasalnya. Iya. Lu nggak perlu persetujuan lu program pemerintah, digas banyak program pemerintah itu. Ya. Pelanggaran HAM, ya jelas lah. Ini bentuk pelanggaran HAM, gila apa ya? Tanpa persetujuan, nggak ada setuju nggak setuju lu. Digas, yang pasti dikasih tahu tapi, cuma dikasih tahu. Masih ingat yang beliau katakan sedang menyiapkan beberapa buah pabrik vaksin mRNA, semoga tidak ada hubungannya. Ya ada lah. Dokter Eva ini alhamdulillah. Dulu Dokter Eva ini termasuk dokter yang pro pandemi. Tapi rupanya alhamdulillah sekarang dapat hidayah nih. Insya Allah gue mau merapat ke ID dan gue mau ngasih data-data gue. Sekarang mereka baru ngerasain. Tapi gak apa-apa guys. Namanya hidayah kita sambut lah. Ayo sama-sama kita lawan ini. Buat kalian-kalian yang memang mengikuti perjuangan gue dari awal pandemi ya. Kita jangan menutup diri kita dari dokter-dokter di ID. Di saat mereka mau dapat hidayah kita harus dukung mereka juga, asal mereka mau dukung kita. Itu syaratnya. Selama ID mau dukung rakyat, maka rakyat akan dukung ID. Itu pasti. Dan ini dari cuitannya Dokter Eva ini, sekarang gua rasa ya, ID dan dokter-dokter lain kayaknya mulai nih berpikir. Lu lihat ini, apakah ada hubungannya sama pabrik vaksin mRNA? Ya, masa nggak ada? Gua udah ngomong. Lu suka nggak suka, mau nggak mau, bisa jadi bahan penelitian lu. Tubuh rakyat Indonesia bisa jadi bahan penelitian, sayang. Tubuh rakyat Indonesia bisa jadi bahan penelitian. Dan rakyat Indonesia nggak bisa protes itu. Karena nggak perlu, ya, tidak memerlukan persetujuan. Nih sekali lagi ya, para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh agama, para pendeta, pemuka agama lain, kalian lihat ini, wahai tokoh masyarakat, wahai tokoh politikus, kalian lihat ini. Apalagi ya kalau dokter-dokternya itu dokter-dokter asing. Aduh, mau jadi apa? Sekarang kita ke Twitter. Kita lihat apa komentar netizen di sana ya guys. Let's go to Twitter. Oke guys ya, kita udah di Twitter nih. Tadi cuitannya Dokter Eva ya, kita lihat ya. Pasalnya ini pasal 295 ini gua rasa ini orang udah pada sakit orang-orang ini ya. Serius. Udah pada sakit. Pasal 265 ayat 1. Pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan. Jadi lu kalau iya bener itu komentar di atas tuh. Lu program pemerintah itu salah satunya KB gitu. Ini program pemerintah. Pasien tidur tiba-tiba bangun udah steril semua udah. Nggak pakai persetujuan. Ini yang bikin undang-undang sehat apa kagak sih ya? Terus kita nggak mau ngelawan gitu. Enggak lah. Nggak terima gue badan gue diginiin. Setiap tindakan itu mestinya harus ada persetujuan dari pasien. Bukan semena-mena begini. Ini bahaya banget yang kemarin aja belum. Ini ada lagi pasal. Mana pasalnya ratusan. Nih, partai mana saja yang menolak untuk disahkannya UU Kesehatan Uni? Ada 2 doang. PKS sama Demokrat doang. Tuh. Nggak tahu nih partai baru kan ada tuh ya. Partai apa? Umat ya. Nggak tahu Umat nerima apa kagak nih.
Semoga Allah hancurkan kezaliman. Amin. Pemerintah tak lagi biaya warga kena COVID saat RI masuk masa endemi. Si Budi berkata, nanti Presiden umumin terserah beliau. Tadi baru update dulu ke Pak Presiden mengenai kondisi pandemi seperti apa sekarang. Negara-negara lain di G20 seperti apa, ASEAN seperti apa. No, tuh kan udah gue bongkar juga tuh si yang mirip ya, diduga Budi Gunadi Sadikin di forum internasional ngomong apa tuh. Emang, ini Menteri Kesehatan begini nih. Kalau nggak ngerti ilmu kesehatan nih. Menteri Kesehatannya bukan orang yang ahli kesehatan. Ditanyain aja, Pak, ini Menteri Kesehatan atau Menteri Kedokteran? Sampai hari ini kagak ada jawabannya. Ya Allah. Sudah lama kami teriakkan tapi tidak ada yang bersuara. Ayo, kali ini kita bersuara sama-sama ayo. Ayo, udahlah. Jangan lagi dulu yang ada gap nih ya, dokter-dokter yang masih dukung pandemi dulu, sekarang itu banyak yang dapat hidayah gitu. Nggak apa-apa kita terima yuk sama-sama. Gue rasanya pengen ke Jakarta nih untuk bergabung nih. Iya ini harus dilawan. Masalahnya korbannya semua ini sayang. Korbannya semua ini. Kita nggak bisa. Sendiri-sendiri nggak bisa. Kita harus gabung. Ini parah ini. Parah emang. Kalau lusa ada program pemerintah membolehkan pemerintah membunuh orang yang sudah berumur di atas 70 tahun atau membunuh orang yang sakit-sakitan, bagaimana Bu? Astagfirullahaladzim. Ya. Sekarang aja udah kemarin ini belum ada undang-undangnya sayang. Pandemi kemarin ini testing the wave, belum ada undang-undangnya. Udah begitu mereka. Orang udah dikejar-kejar sama aparat, sampai motor dibalik-balikin. Sekarang ada undang-undangnya. Oh, kalau gue Pak, jangan macam-macam sama tubuh saya Pak. Ini hak asasi. Saya akan memperjuangkan ini sampai tetes darah penghabisan. Gak ada yang bisa ngambil. Ini hak Allah, bukan hak manusia. Tidak ada satupun orang yang berhak untuk memasukkan apapun dalam tubuh gue tanpa persetujuan gue. Gak ada. Tuhan aja gak memaksa. Allah aja gak memaksa, kalian mau memaksa. Ini akan gue perjuangin sampai mati. Tapi insya Allah kita masih bisa memperjuangkan ini sampai dibatalkan UU kesehatan ini. Ini Allahu Akbar, semena-mena kalian. Pada dungu penguasa tidak mengerti kebutuhan masyarakat, cawe-cawe digedein, musnahkan otak penguasa CS. Yang gue yakin nih ya, coba tanya sama ketua DPR itu, sama anggota DPR yang setuju, tahu nggak ada pasal begini nih? Tahu nggak? Kalau tahu kenapa? Kalau tahu terus, aduh, astagfirullah. Apa ini ya? Ini sekali lagi gue akan teriak-teriak terus nih. Habaib, ulama, kiai, ustadz, tokoh agama, tokoh nasional, semuanya rakyat sadar napa lu? Ini lu taruh badan kita nih masih kita bisa perjuangin. Kalian yang punya anak, nanti ini program pemerintah, anak kalian mau diapa-apain, mau ngomong apa lu? Dan ini undang-undang bukan cuman berlaku kepada orang-orang yang anti seperti kami, enggak. Kalian yang manggut-manggut, yang nurut juga kena, sayang. Anak-anak kalian juga kena, sayang. Aduh, Indonesia Food and Drugs Agency (BPOM) greenlighted the use of Wolfex Biotechnology Co Ltd mRNA vaksin. Tuh, apalagi tuh, udah ada pabrik vaksin mRNA, dijadiin program pemerintah, selesai dah lu. Macem-macem dah lu. Kan sering gua bongkar tuh kemungkinan rekayasa genetika tuh. Mudah-mudahan channel ini aman aja. Lu kebayang gak yang punya anak semuanya mikir tuh. Kalau kalian gak mau turun untuk memperjuangkan ini, kalian mikir anak-anak kalian. Ini program pemerintah, ini program pemerintah, pasalnya jelas sayang. Gak perlu persetujuan kalian. Kalau kalian gak setuju malah kena pasal, kalian bisa pidana. Tahu gak lu? Apalagi ditambah nanti ada dokter-dokter asing. Ya kirim salam sayang. Kira-kira dokter-dokter asing itu mikirin anak kalian gak? Atau mikirin cuan?
Terus Menkesnya model begini, kira-kira mikirin anak kalian atau mikirin cuan? Mikir. Jika bangsa Indonesia tahu-tahu dibikin KB semua, ini genosida agar bangsa lain bisa mengambil alih bangsa Indonesia. Pengkhianat itu. Nah itu. Ini harus, rakyat harus sadar udah. Ini gua akan teriak-teriak untuk menyadarkan ini. Kita insya Allah akan bongkar terus ini draft undang-undangnya ini. Sampai rakyat benar-benar sadar. Gue bila perlu keliling gue untuk nyadarin ini door to door. Apa namanya itu? Dari majelis ke majelis, ulama, ustadz, ayo dah lu. Ini kebayang gak sih lu? Itu lo nggak perlu persetujuan itu lo pasalnya. Ini astagfirullahaladzim. Sampai habis akal gue ngomong. Pengertian saya dok, koreksi kalau salah. Pemerintah atau pelaksana tindakan hanya perlu memberi informasi ke masyarakat pasien, tapi tidak perlu persetujuan untuk tindakan. Jadi cukup info KB dan adalah bla bla bla, pasien rebahan langsung dipasang spiral atau tindakan lain tanpa tanda tangan persetujuan pasien. Apakah begitu? Iya, sepertinya. Ya begitu udah. Jadi diinformasikan aja. Lu mau setuju atau kagak? Digas. Bahkan setelah diambil tindakan baru dikasih tahu. Iya tadi udah gue suntik KB lu ya. Lu tadi udah gue suntik vaksin ya. Dan masalah tanggung jawab nggak ada. Yang kemarin aja kagak ada yang mau tanggung jawab. Ada apa-apa tuh Profesor Himawan tuh, ketua Komnas KIPI di pengadilan sampai bilang apa? Kalau ada yang sakit pasca vaksinasi itu kebetulan. Pen gue gemes gue. Astagfirullahaladzim. Nih vaksin kemarin aja sudah banyak keluhan efeknya. Dan besok-besok bisa wajib vaksin lagi dan menjadikan vaksin untuk syarat beraktivitas. Kalau gini mending nanti cari jalan belakang bayar bisa biar dapat status sudah divaksin tanpa divaksin. Nah tuh, yang kemarin aja udah banyak kayaknya orang-orang ya. Ayo jujur loh. Bahaya sekali hak asasi rakyat tidak dilindungi. Negara bisa berbuat kesewenangan atas diri rakyat. Negara demokrasi rasa komunis. Soalnya rakyatnya diem, rakyatnya nggak sadar, rakyatnya cuma diem aja gitu. Yang penting bisa makan, dia nggak mikir itu anaknya gimana, masa depan anaknya gimana, nggak mikir itu. Lu kebayang nggak tuh kalau terjadi sama anak kalian? Ya Allah, kadang gue bersyukur nggak Allah kasih anak nih, ya Allah, ya Rob. Ini harus dilawan sayang, entah lewat JR, entah lewat people power, wallahu a'lam dah. Jangan ada UU kesehatan ini. Dan yang gue heran capres-capres itu nggak ada yang berani ngomongin ini. Nih tolak RUU kesehatan. Tuh. Ini apa lagi? Instruksi Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia nomor mengikuti aksi pencabutan Omnibus Law. Iya cabut. Dasar hukum. Ayo. Ini tuntutan. Ini kita harus bergabung guys. Kita harus bergabung semuanya. Ayolah. Jangan lagi kita merasa, wah ini dokter-dokter baru sadar sekarang. Udahlah, yang kena semua sayang. Ini gak peduli lu agama lu apa, lu mau Habib atau bukan, lu mau Ustadz atau bukan. Semuanya kena sama undang-undang ini. Lu kira itu tenaga-tenaga medis yang akan didatangkan itu, yang dari Cina itu, lu kira mikirin lu Habib, lu pribumi. Kagak ada. Lu agama lu apa, kagak ada. Mereka mungkin orang yang gak punya agama. Digas lu, dah ya guys, gitu aja. Nah itu komentar-komentar orang ya. Jadi udah lah ini. Ya, astagfirullahaladzim sekali lagi gue ulang nih ya. Itu pasal 295 pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan. Itu ayat 1. Ayat 2-nya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap harus diinformasikan kepada masyarakat penerima pelayanan kesehatan tersebut. Jadi ngambil tindakan, lu mau disuntik apa aja, mau diambil tindakan apa aja, lu, anak lu, suami lu, istri lu, ibu lu, bapak lu, ambil dulu tindakan bisa, terus tapi diinformasiin. Ini harus ya, program KB, wah bisa selesai. Anak-anak vaksin, imunisasi, lahir, suntik, tanpa persetujuan kalian, gak perlu persetujuan kalian. Dan wahai habaib, wahai ulama, wahai kiai, wahai ustadz, wahai tokoh masyarakat, wahai pendeta,
wahai pastor, wahai pemuka agama, kalian mau diam melihat bagaimana rakyat Indonesia dijajah begini. Dan ini di Omnibus Law itu, astagfirullahaladzim, itu dokternya bisa dokter-dokter asing sayang. Kira-kira dokter-dokter asing itu apa tujuannya untuk ngambil tindakan itu? Nah ya guys, apalagi kalau dokter asing itu bekerja sama pemerintah untuk bikin program. Waduh, keren. Masih mau diem aja lu? Masih mau diem aja? Jangan. Kalau gue, gimana caranya cabut UU Kesehatan? Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan terus berjuang demi rakyat biasa. Pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem kan guys? Serem. Sadar rakyat, sadar. Mau sampai kapan lu gak sadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya. Langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.